Pada tahun 2023 tersebut pula, dalam survei yang disampaikan oleh sebuah artikel oleh pemerintah Provinsi Aceh, tercatat yang bisa membaca Al-Quran di Provinsi Aceh, Provinsi Seramo Mekah, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam hanya 35% di antara akumulasinya. Artinya asumsi kita menganggap bahwa banyak orang yang paham membaca Al-Quran di Aceh itu adalah opini-opini yang menjadi mimpi sampai hari ini, jamaah sekalian. Sedangkan di antara mereka 65% itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan 40% di antaranya adalah orang-orang yang buta aksara Al-Quran. Apa maknanya, Ustaz? Bukan hanya tidak bisa membaca, apalagi mentadabbur dan memahami maknanya, melainkan mereka huruf Al-Quran saja tidak dipahami, jangankan membaca, lahjah ataupun huruf hijaiyah mereka tidak mengenalnya. Ini merupakan pukulan terberat bagi kita, sebuah daerah yang diklaim sebagai Serambi Mekah, bagi kita sebuah daerah yang pernah diwakili ataupun histori kehidupan Islam di Aceh ini sangat luar biasa. Tapi generasi penerus zaman sekarang ini adalah orang-orang yang pongah terhadap Al-Quran. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال النبي في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي في حديث الأخرى اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabi rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang salat Isya dan tarawih pada malam nuzulul Quran yang kami muliakan, marilah sama-sama kita mengawali perjumpaan kita dengan memuja dan memuji Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, tepatnya pada tahun 1446 Hijriyah, di mana begitu banyak sahabat, saudara, keluarga dan tetangga kita yang mereka berharap untuk bisa mencicipi indahnya Ramadan. Malah Allah kadangkala tidak memberikan kesempatan untuk mereka untuk bisa merasakan indahnya awal Ramadan. Namun kita malam ini sudah bisa berada pada malam ke-17. Semoga Allah memberikan kita peluang untuk bisa mengantarkan Ramadan ini hingga ke gerbang Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti kita haturkan kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang berkata berdasarkan Al-Quran, la yantiqu illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap dan berbicara kalau tidak dilandaskan dengan referensi ayat yang diturunkan oleh Allah. Yang selanjutnya beliau tidak hanya berbicara dengan kalimat Al-Quran, melainkan implementasi akhlaknya pun adalah akhlak Al-Quran yang harus kita ikuti dan kita patuhi, kita teladani dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada yakni keluarganya Nabi Muhammad, kepada sahabat yang mana melalui rentetan kehidupan mereka lah secara mutawatir Al-Quran ini sampai dalam relung hati kita bersama.
bisa hari ini kita membaca Al-Quran dari lembar ke lembar karena berkat perjuangan para sahabat untuk menghafal, untuk menjaga, mengumpulkan bahkan memukukan Al-Quran dalam bentuk mashaf. Itu dilakukan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad, para keluarganya Nabi Muhammad, dan kita patut senantiasa mengiringkan selawat kita kepada keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, yang mana mereka juga merupakan salah satu alasan Islam dan Al-Quran itu hadir dalam kehidupan kita. Yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Jami', guru kita bersama Ustadz Fakhrul Radhi, yang sudah memberikan arahan dan sambutannya tadi. Yang selanjutnya yang kami hormati BKM, pengurus masjid, jamaah, sidang solat Isya dan Tarawih yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini jamaah sekalian, kita semua sudah membuktikan bahwa orang-orang yang pesimis dan sinis terhadap ibadahnya para penduduk Kota Luxmawe, khususnya yang berada di bawah Masjid Jami', yang asumsi dikembangkan oleh orang bahwa makin Ramadan itu berada pada penghujungnya, jamaah dan orang-orang yang solat tarawih itu akan semakin sedikit, dan itu tidak kita temukan di Masjid Jami' yang mulia ini. Artinya semakin Ramadan itu menjelang pulang ke hadirat Allah, malah jamaah dari malam ke malam kita melihat semakin meningkat, dan ini perlu dipertahankan. Bahkan sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh Imam Syekh tadinya, mari kita ramaikan masjid untuk bermuraqabah, bermunajah pada malam 10 terakhir. Siapa tahu kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah sekalian, semoga kita berkumpul malam ini di bawah masjid yang mulia ini, Masjid Jami' Lancang Garam. Semoga satu waktu Allah kumpulkan kita di yaumil qiyamah dalam surganya Allah, bertemu dan berjumpa kita dengan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini jemaah sekalian, kami mohon waktunya mungkin sedikit panjang walaupun tidak terlalu panjang, untuk menyampaikan tentang konsepsi Al-Quran itu sendiri dalam kehidupan kita. Dan ini patut disampaikan, sudah menjadi perihal yang membuat kita khawatir. Bahkan kami sebagai orang yang menyampaikan risalah Islam, sebagai orang yang mengkonsepsikan Islam kemanapun, kami dibuat khawatir oleh kenyataan yang terpampang di depan mata kita. Apa itu Ustaz? Survei yang dilakukan oleh Kemenak RI tahun 2023 tercatat bahwa orang Indonesia yang berKTP Islam yang mampu membaca Al-Quran hanya berjumlah 44,57%, sedangkan yang tidak bisa membaca Al-Quran 55,5% lebih di antara kita. Di antara seluruh penduduk Indonesia, mereka tidak bisa melantunkan Al-Quran. Data yang diterima pada tahun 2023. Tidak hanya Kemenak RI yang melakukan surveinya, hal tersebut juga disampaikan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2023 melalui sebuah artikelnya acehprofgo.id, di mana tercatat bahwa yang bisa baca Al-Quran seluruh Indonesia hanya 40%, sedangkan 60% lebih di antara mereka adalah orang-orang yang tidak paham Al-Quran. Kalau kita membayangkan, kita pasti berasumsi sekilas bahwa di antara persen tersebut dari seluruh akumulasi masyarakat yang berada di Kota Luxmawe, hati kita berbicara kadangkala di Aceh lah tempat yang paling pandai membaca Al-Quran. Orang-orangnya, masyarakatnya akan paham Al-Quran. Namun narasi dan asumsi tersebut bertolak belakang dengan kenyataan jamaah sekalian. Pada tahun 2023 tersebut pula, dalam survei yang disampaikan oleh sebuah artikel oleh pemerintah Provinsi Aceh, tercatat yang bisa membaca Al-Quran di Provinsi Aceh
Provinsi Seramo Mekah, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam hanya 35% di antara akumulasinya. Artinya asumsi kita menganggap bahwa banyak orang yang paham membaca Al-Quran di Aceh itu adalah opini-opini yang menjadi mimpi sampai hari ini jamaah sekalian. Sedangkan di antara mereka 65% itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan 40% di antaranya adalah orang-orang yang buta aksara Al-Quran. Apa maknanya Ustaz? Bukan hanya tidak bisa membaca, apalagi mentadabbur dan memahami maknanya, melainkan mereka huruf Al-Quran saja tidak dipahami, jangankan membaca, lahjah ataupun huruf hijaiyah mereka tidak mengenalnya. Ini merupakan pukulan terberat bagi kita, sebuah daerah yang diklaim sebagai Serambi Mekah, bagi kita sebuah daerah yang pernah diwakili ataupun histori kehidupan Islam di Aceh ini sangat luar biasa. Tapi generasi penerus zaman sekarang ini adalah orang-orang yang pongah terhadap Al-Quran. Kekhawatiran ini terjangkiti dalam hati kami. Malam ini mari kita sampaikan, minimal menjadi kegundahan bagi kita semua, bukan sebagai membuat kita pesimis ataupun sinis, untuk kita robah dari masa ke masa. Dan ini menjadi awal pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini jamaah sekalian, bahwa kondisi baca Quran di Aceh tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan itu perlu ditingkatkan. Kenapa Ustaz? Karena Al-Quran itu disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Beliau menyampaikan bahwa anzalahullahu tabaraka wa ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya. Apa tujuannya? Liyakuna dusturan lil ummah. Apa maksudnya? Supaya Al-Quran ini menjadi undang-undang, menjadi aturan, menjadi pedoman, menjadi rambu-rambu dalam kehidupan manusia, wa hidayatan lil khalqi, dan menjadi pemicu mendapatkan hidayah bagi seluruh makhluk. Sedangkan kita di Aceh bukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan undang-undang, membacanya saja tidak bisa. Bagaimana kita akan menarik implisit yang disampaikan oleh Al-Quran? Di sini kadangkala jemaah sekalian menjadi sumber masalah dan sumber kemaksiatan yang terjadi di atas permukaan Aceh, tempat yang mulia kita. Yang selanjutnya kalau kita tarik, kita urut bahkan sampai ke kota Luxmawe. Pernah kami jumpa, walaupun tidak disurvei secara akumulasi seluruh kota Luxmawe, tapi ada di antara mereka jemaah sekalian, orang kena menikah gejak bak KUA Banda Sakti, Blang Mangat, Muara 1 dan Muara 2. Kami berangkat waktu itu dengan Ustadz Surya, kebetulan Qari Nasional, merupakan kader Luxmawe. Apa yang terjadi? Beliau ingin menikah juga, jadi bimbinganlah ke pihak KUA. Yang kita temukan di lapangan, tipluh draw rineng getes baca Quran mandum mamnu. Apa maknanya? Halangan. Bisa minggu depan ditanyakan oleh bapak penghulu, coba baca Quran, kamu manteng mamnu. Akebut hai gebeke lepak kau aga pegah baca lelako. Hana jelah calon promokah mamnu tibuliun. Kenapa bisa menjawab hal tersebut? Karena diberikan tugas untuk membaca Al-Quran, mereka lebih memilih memberikan alasan, dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Halnya nalau meraka-rakan waktu tatanya nak baca Al-Quran, ilaun ustaz cuma surah Yasin saja yang jiut, nyampi dengar barung si jemun panjang hana jelas. Dan sangat banyak yang kita temukan hari ini, anak-anak kita yang mereka tidak lagi mempedulikan Al-Quran. Ini menjadi salah satu hal untuk kita melakukan refleksi dalam bulan Ramadan ini, khusus pada momentum nuzul Quran, bahwa kembali kita mencintai Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi hiasan lemari di rumah kita,
Ibu dah abai kuto kedroi. Wate na pakai Quran pajan, wate kanduri arwah. Datang orang-orang alim ke rumah kita untuk membaca Al-Quran, berkah rumah kita, itu baru digunakan Al-Quran. Sedangkan pada waktu yang lain, jangankan untuk membacanya, kita sentuh tidak pernah Al-Quran tersebut. Maka wajar kalau hari ini hati kita semakin kosong daripada jalan yang ditentukan oleh Allah. Jamaah sekalian, sebelum kita sampaikan menyangkut dengan kelebihan, perlu kita luruskan sedikit, karena ada opini ataupun asumsi yang menyampaikan bahwa nuzulul Quran itu Ustadz diturunkan dalam jumlah yang satu ataupun dalam cara yang berangsur-angsur. Quran itu diturunkan dalam dua versi. Daf'atan wahidatan, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzah, yang selanjutnya diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Pada waktu kapan? Kalau penjelasan Imam Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyannya, kana bada'un nuzulil Qur'anil Karim fi sabi'i asyara min Ramadan. Turun Al-Quran itu menurut pendapat Imam Ali As-Sabuni pada malam-malam ke-17 Ramadan, saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, beliau berada khulwah, mengasingkan diri berada dalam gua Hira. Artinya ada pendapat, memang kalau kita menyampaikan narasi, ada yang memberikan pendapat, yaitu Imam Ali As-Sabuni, bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan. Pun tidak kita menyudutkan pendapat yang lain, ada yang memberikan statement bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan ini tidak akan paradok, karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur dari masa ke masa sampai umurnya 23 tahun, sampai Nabi menjelang wafat meninggalkan dunia. Selama itulah Al-Quran diturunkan. Jadi sumber yang kita dapatkan bahwa nuzul Quran pada malam 17 Ramadan itu termaktub dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Imam Ali As-Sabuni. Yang selanjutnya jamaah sekalian, Al-Quran itu diturunkan secara wahyu. Yang berikutnya baru dimushafkan oleh para sahabat, dan terrealisasi mushaf tersebut pada zaman Umar bin Khattab. Kalau kita ingin menceritakan proses bagaimana Al-Quran itu disusun, dirangkai, mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang. Mungkin ini akan disampaikan dalam pengajian oleh para guru-guru kita. Malam ini mari kita membuka wawasan bagaimana kehebatan Al-Quran itu sendiri. Secara definisi jamaah sekalian, Al-Quran adalah huwa kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala khatimil anbiya'i wal mursalin biwasitatil Jibril. Quran itu merupakan kalam Allah yang menjadi mukjizat terbesar dalam kehidupan Nabi Muhammad dan diturunkan kepada Nabi penutup, yakni Nabi kita, melalui perantara malaikat Jibril. Apa yang ingin kita petik dari definisi tersebut? Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu sangat banyak kelebihan yang kadangkala tidak sesuai ataupun di luar ekspektasi kita semua. Apa contoh yang bisa kami pahami Ustadz? Dulu Umar bin Khattabnya orang paling kera. Jemaah sekalian, Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat arogan. Beliau tidak pernah terkalahkan dalam gulatnya di semenanjung kota Mekah. Tetapi sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, beliau luluh lantak dengan ayat Al-Quran, yakni surah Taha ayat 1 sampai 14. Bagaimana kronologisnya Ustaz? Waktu ketepa ada wagu, yaitu Fatimah, sudah masuk dalam agama yang ditawarkan oleh Muhammad. Beliau mencari Muhammad dengan gagah perkasanya. Sebelumnya Nabi sudah berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, a'izzal Islam bi Umarain. Megahkan Islam ini dengan cara engkau memasukkan salah satu di antara dua Umar, yakni Umar bin Khattab, dan salah satunya adalah Umar bin Hisham ataupun Abu Jahal. Dalam cerita yang tadi, Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau ingin memerlukan klarifikasi terhadap Islam adiknya.
Sebelum datang Umar bin Khattab ke hadapan Nabi, beliau berjumpa dengan adindanya Fatimah. Setiba di rumah Fatimah mendengarkan lantunan Al-Quran. Beliau mendobrak pintu, getram pintu punya bahasa katanya. Olehnya terbuka pintu, dilihat Fatimah sedang membaca Al-Quran. Apa yang terjadi? Gepoh ada. Istilah bahasa kita getampa melungkop. Suaminya Fatimah ditendang sampai terjungkir balik. Dumnanka Umar bin Khattab, dan tidak ada satupun yang bisa. Tapi dengan narasi yang disampaikan oleh Fatimah, hanapa long lepah ronyo, hanapa long netampa ronyo, tapi baik sentuh lembaran Al-Quran yang lemmatnya. Pakon drone orang dalam Islam dan belum berwudu bersuci. Coba nampakkan kepada saya apa kehebatan ayat tersebut. Tidak boleh, engkau wudu dulu. Getuntun li Fatimah untuk wudu. Setelahnya Umar bin Khattab membaca surah Taha ayat 1 sampai 14. Puai tebithu Umar bin Khattab patah Muhammad. Semua orang merasa takut, seolah-olah dalam asumsi kawan-kawan yang lain Umar bin Khattab akan datang untuk membunuh Muhammad. Tiba-tiba beliau datang ke satu tempat di mana Nabi Muhammad sedang memberikan pendidikan kepada sahabatnya, dan di dalam bersama Nabi ada pamannya yakni Hamzah. Watetro Umar bin Khattab kenal. Setiba Umar bin Khattab ke sana, beliau gedor-gedor pintu. Mana Muhammad? Aina Muhammad? Mana Muhammad? Ada perihal yang ingin kutuntaskan dengannya. Gejawab li Hamzah, sawai luar. Saya Umar bin Khattab. Kalau Umar di luar, Hamzah di dalam. Saban-saban tentera Allah, saban-saban pejuang agama Allah. Selanjutnya Nabi berkata, bukakan pintu. Umar datang untuk membawa kebaikan. Baru tersenyum seperti sahabat. Tamong Umar bin Khattab, ya Muhammad, aku tidak peduli terhadap Islam yang engkau bawakan. Aku fokus kepada karirku untuk menjadi orang hebat dalam dunia bela diri. Tapi saat mendengarkan adindaku membacakan Al-Quran, saya terketuk hati saya dan berkata, inilah agama yang benar. Jadi bagaimana Umar bin Khattab? Masukkan saya dalam agamamu Muhammad, agama Islam. Semua sahabat senang mendengarkan kalimat tersebut. Satu alasan Islamnya Umar bin Khattab karena Al-Quran. Kalau kita lihat dalam perkembangan anak-anak kita sekarang, Umar dulu dengan kehebatannya diakui oleh siapapun, orang takut kepada Umar. Doa Nabi bahwa Islam ini akan megah dengan masuknya Umar. Beliau tunduk dan luluh lantak dengan bacaan Al-Quran. Anak kita hari ini memilih meninggalkan Al-Quran dan mengharapkan kehebatan. Ini perlu dirubah. Yang selanjutnya, cerita yang menggugah saat kami membacakannya. Saat pasukan-pasukan Islam itu diembargo luar biasa. Mereka memilih berangkat untuk mencari naungan. Umat Islam waktu itu di bawah perlindungan Raja Najasyi. Kebetulan Raja Najasyi beragama Nasrani, yaitu orang yang percaya kepada Nabi Isa. Saat itu datanglah Amr bin As sebelum beliau masuk Islam. Pada tahapan pertama, memprovokator Raja Najasyi. Apa yang disampaikan? Jangan terima orang-orang Islam di sini. Mereka adalah orang yang tidak benar. Saat mulai marahnya Raja Najasyi, beliau ingin menyudutkan orang-orang Islam yang berada di bawah pelindungan beliau. Bangun paman Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Dibacakan ayat Al-Quran surah Maryam yang menggambarkan terhadap cerita Nabi Allah Isa. Tertunduk Raja Najasyi, menetes air matanya. Ini agama yang hebat, tidak ada apa-apanya. Asumsi yang diberikan oleh Amr bin As, kalian semua tetap akan aman di bawah naunganku. Dalam satu pendapat ada yang menyampaikan bahwa Raja Najasyi masuk Islam. Tapi bukan itu yang ingin kita tuju. Bagaimana Al-Quran ini memberikan dampak dalam kehidupan seseorang. Bahkan sehebat sekaliber Raja Najasyi bisa menangis dengan bacaan Al-Quran. Kita runut, kita tarik ke depan. Cerita-cerita yang kita sampaikan tadi adalah cerita tempo lalu, masa Nabi Muhammad.
masa para sahabat. Adakah itu di tengah-tengah kita sekarang ini jemaah sekalian? Sangat banyak. Islamnya Dr. Fidelma, Islamnya Maurice Busail, Islamnya Dmitri Bolikov. 3 tokoh itu keterwakilan atas kehebatan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Islamnya Maurice Busail, Ustaz? Maurice Busail adalah seorang pakar anatomi tubuh manusia. Beliau sangat mahir. Satu waktu ditugaskan untuk melakukan anatomi, memeriksa tubuh Fir'aun. Sebelumnya beliau sempat membaca Al-Quran tentang bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan dalam Laut Merah karena murka terhadap Nabi Musa dan perintah Allah. Saat beliau melakukan anatomi tubuh Fir'aun, dalam ilmu beliau rupanya terdapat zat garam yang melekat pada tubuh Fir'aun. Zat garam tersebut tidak ditemukan kalau bukan Fir'aun ditenggelamkan dalam Laut Merah. Karena yang didapati oleh beliau tidak hanya pada bagian luar saja, sampai ke dalamnya ada zat garam yang terkandung dalam tubuh Fir'aun. Akhirnya jemaah sekalian, karena pernah membaca Al-Quran terhadap tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, beliau meninggalkan agama sebelumnya, masuk dalam agama Islam. Tidak hanya sekedar masuk dalam agama Islam, beliau kupas segala sains yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga dibuat sebuah buku sains 1001 ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ada Dr. Fidelma, yang sering kita sampaikan. Dr. Fidelma pernah mempelajari tentang gerakan sujud yang termaktub dalam Al-Quran. Beliau adalah ahli neurologi ataupun fisika. Beliau ahli transfusi darah, peredaran darah ke urat saraf. Dalam survei beliau, setelah beliau menelaah, rupanya manusia ini memiliki urat saraf di otak yang tidak sampai darah. Sedangkan manusia dan seluruh urat saraf manusia membutuhkan darah. Pada urat saraf yang berada di otak manusia hanya butuh beberapa detik saja darah sampai ke sana. Dalam ilmu beliau, setelah beliau menelaah, rupanya umat Islam diperintahkan sebuah ibadah dalam Al-Quran. Aqimus salat, dirikan salat, yang mana gerakan salat itu adalah ada sebuah gerakan sujud yang hanya beberapa detik saja, 3 kali subhanallah minimal. Saat itu beliau melihat takjub luar biasa, rupanya Islam sudah mengajarkan ilmu yang sedang saya cari, ilmu yang sedang saya pelajari. Islam sudah jauh dulu mendapatkan solusi terhadap darah diedarkan ke urat saraf manusia yang berada dalam otak. Akhirnya Dr. Fidelma meninggalkan agama sebelumnya, beliau masuk dalam agama Islam. Salah satu jawabannya adalah faktor Al-Quran. Dmitri Bolikov, seorang ahli tentang matahari. Suatu waktu, ilmu fisika kalau tidak salah kemahiran beliau, satu waktu dalam Al-Quran juga disampaikan menurut tafsir-tafsirnya, tanda kiamat kubra adalah keluarnya matahari dari barat. Tidak lagi dari timur, keluar dari barat. Beliau sinkronisasikan dengan ilmunya. Rupanya kalau mau menelaah terhadap ilmu fisika, kalau tidak salah, satu waktu matahari itu akan keluar dari barat. Lagi-lagi tokoh-tokoh hebat dunia masuk Islam karena Al-Quran. Ini yang perlu kita berikan edukasi kepada anak-anak kita yang menyepelekan Al-Quran. Bahkan malamnya jemaah sekalian tanya, tak bedah tawa hina merumpak dengan anak tanya nak pada menjuh akan baca Al-Quran. Jawab oleh mereka, okey, kalau anak kita memang anak yang sudah kita antarkan ke tempat tahfiz Quran, ke daerah-daerah, ke pesantren-pesantren yang mereka sudah paham Al-Quran, tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang tidak pernah kita berikan pendidikan Al-Quran sebelumnya? Ijai kula kedroi malam, justru bulan Ramadan ini sebetulnya bulan untuk ibadah, bulan untuk terkekang, bulan untuk sering kita bermuajahah dengan keluarga, tapi dibuat beda dengan oleh jamaah. Apa yang terjadi? Bulan Ramadan adalah bulan membebaskan anaknya. Ibu dah dari le buka puasa ataupun seput poh limang kagada hermo kedih poh limang subuh iwo hana gedanya 4 kata raweh teh kata darus
Ada orang tua yang agak sedikit tegas. Di mana tadarusmu? Di masjid? Tidak. Jawab oleh anak. Pakcik. Mak menasah kon, mak musallah kon, mak kedai kopi. Nyo. Mak kedai kopi. Baca tadarus, bak HP, rupanya pada perik taliah kan Quran ni baca. Yang ke game-game judi yang tidak bermuara kepada arah Islam. Dan itu perlu diberantas jemaah sekalian. Yang selanjutnya mungkin sebagai penutup, Imam Al-Bukhari orang buta aja mul dalam sejarah jen baca Arabun mata. Satu waktu beliau hafal Quran sampai khatam. Singkat cerita jemaah sekalian, setelah beliau menghafal Al-Quran, satu waktu dimimpikan oleh orang tuanya, singkat cerita beliau sembuh matanya. Sehingga belajar ilmu hadis sampai terang matanya, sampai menjadi perawi hadis terhebat dunia. Al-Quran ini menawarkan sejuta kemewahan. Yang selanjutnya Al-Quran ini menjadi penolong bagi kita di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran itu akan menjadi sahabat terbaik saat kita berangkat menuju kepada Allah di yaumil qiyamah. Tetapi Al-Quran itu akan melambaikan tangan. Kalau di dunia kita abaikan mereka, kita campakkan, tidak pernah kita bacakan dalam bulan Ramadan barang satu juz pun, maka Al-Quran itu akan menjadi pembatas, tidak akan bersentuhan dengan kita. Yang selanjutnya jemaah sekalian, sidrau anak akan mampu dipasangkan mahkota di atas orang kepala orang tuanya apabila mereka menghafalkan Al-Quran. Wa asyrafu ummati, umatku terbaik kata Nabi adalah manusia-manusia yang menanggung Al-Quran. Hamlatul Quran adalah orang asyrafu ummati hamlatul Quran. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa ini disampaikan? Orang terbaik adalah umatku, yang terbaik adalah orang-orang yang menanggung Al-Quran. Maka hari ini, malam ini, mari kita buka mindset melalui momentum nuzul Quran ini. Mari kita menjadi pribadi yang cinta akan Al-Quran. Sangat banyak ketenangan dan kemewahan yang diberikan oleh Al-Quran dalam kehidupan kita jemaah sekalian. Dan Al-Quran itu menjanjikan kemewahannya. Imam yang kita ikuti tadinya, beliau melanglang buana ke seluruh Aceh, bahkan ke luar negeri karena faktor hafalan Al-Qurannya. Imam rawatib di Masjid Jami ini adalah orang yang keluar masuk ke luar negeri secara tidak terbatas karena faktor hafal Quran. Kadang-kala kalau kita lihat titel di ujung namanya, bukanlah orang-orang yang sesuai dengan, ada yang titelnya escape, bahkan ada yang belum punya titel, tetapi mereka diberikan segudang kenyamanan oleh Al-Quran yang dipahami, yang dihafal, bahkan yang dipelajari. Kenapa hari ini kita mesti takut dan menjauhkan anak kita dari pemahaman Al-Quran? Semoga mandum gedanya jamaah sekalian akan menjadi pribadi yang menanggung Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, sesuai dengan rekomendasi bahawa malam ini memang diperpanjang sedikit guna dalam momentum nuzul Quran. InsyaAllah bersama kita malam ini, satu waktu Allah kumpulkan kita dalam surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.